Halo guys, kembali lagi bersama saya di Asia Channel. Kali ini di Women Talk ini saya punya narasumber baru, yaitu seorang perempuan, wanita karir. Dia baru menikah, tapi langsung hamil. Nah, sekarang kita langsung temuin aja ya. Ini dia, Radita. Hai guys, hai. Ya Dita, gimana nih hamil pertamanya? Gimana ya? Namanya baru pertama kali hamil kali ya, jadi masih agak gimana ya? Masih agak clingy, masih manja, terus masih suka ngeluh. Pokoknya banyak deh bu. Random banget perasaan. Random banget ya. Jadi Dita ini nikah di Juni ya? Iya, aku nikah 6 Juni 2021. Nikah di Juni 2021 tapi langsung hamil 2 minggu ya? 2 minggu setengah. Iya, pas pokoknya bulan depannya aku periksa udah ada kantongnya sih, udah ada. Udah ada kantongnya dan dokter bilang udah Udah ada 4 weeks. 4 weeks. Padahal dia menikah itu baru 2 minggu ya. Nah itu ceritain tuh, pasti teman-teman pada nggak ngerti. Jadi jangan salah paham kalau misalnya baru nikah tiba-tiba dokter udah bilang udah 4 weeks, udah 1 bulan, berarti wah hamil di luar nikahnya atau gimana? Nah ceritain kita. Iya, jadi benar banget yang dibilang sama Bu Suci ya. Waktu itu aku tuh nikah tanggal 6 Juni 2021. Terus waktu itu aku tuh sempat pisah juga ya sama suami, soalnya kan aku kena COVID juga ya. Jadi pisah lumayan lama sih, sekitar 2 mingguan. Terus pas bulan depannya itu aku udah mulai bingung nih, karena kan gejala COVID sama kehamilan ternyata ada mirip-miripnya ya. Kayak misalkan badannya jadi lemes, terus badan pada ngilu, terus muntah-muntah. Nah itu tuh aku kira aku tuh gejala COVID dan COVIDnya belum sembuh. Ternyata kan aku pas hasilnya aku sempat cek antigen lagi, hasilnya tuh negatif. Nah terus suami tuh bilang kayaknya kamu hamil deh gitu. Masa iya hamil, orang kita kan juga bisa agak lama juga. Terus pas diperiksa tau udah hamil aja, terus udah hamilnya sekitar 1 bulanan. Nah aku sempat nanya tuh sama dokternya, dok ini aku hamil di luar nikah apa gimana sih? Karena kan teman-teman kantornya suamiku kan itu agak lemes ya mulutnya. Dibilangnya aku hamil di luar nikah kan, karena kan cepet banget prosesnya. Terus dokter bilang, enggak, karena kan kita nggak hitung dari masa kamu setelah kamu haid, tapi kan masa subur kamu tuh belum tentu pas di tanggal yang sama gitu. Nah terus kata dokternya nggak apa-apa kalau misalkan hamil itu kecepatan 2 minggu atau misalkan seminggu, itu masih wajar. Yang dibilang hamil di luar nikah tuh yang misalkan lebih dari sebulan atau 2 bulan lahirannya, nanti dihitung aja lahirannya di bulan yang sama apa meleset. Kalau kayak gitu berarti hamil di luar nikah, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya dengan penjelasan dokter kayak gitu kita ngejelasin ke orang-orangnya ya sesuai dengan penjelasan dokternya. Kalau masih telat seminggu 2 minggu ya masih okay, katanya gitu. Suburan kali ya. Tapi bagus loh. Jadi guys, yang namanya hamil itu dihitung terakhir setelah haid ya. Iya. Bukan dari kita berhubungan, tapi dihitung dari terakhir setelah haid. Dan mungkin kita itu terakhir setelah haid itu 2 minggu sebelum menikah. Iya. Nah itu masa-masa subur. Mungkin masa subur aku langsung abis nikah langsung pisah, tapi udah jadi gitu. Iya, mungkin Tokcer banget. Iya, tokcer banget mungkin ya. Rezeki juga mungkin. Iya, rezeki. Nah, infonya nih kamu ada dapat penyakit simfiolisis ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu apa ya? Sebenarnya sih aku juga baru dengar juga sih, karena kan waktu pertama kali hamil itu melihat orang-orang tuh mungkin kalau aku curhat tuh sama ya. Pinggangnya sakit, terus perut sering kram, atau mungkin tidur yang gak nyaman. Katanya itu emang kalau lagi hamil kayak gitu semuanya. Cuma pas itu aku ke dokter Yudit itu dokter yang di Hermina, dokter WSG juga, dokter dalam juga buat ibu juga. Jadi tuh Kandungan plus apa ya namanya kalau dia tuh, jadi tuh dia konsepnya nggak ke bayinya doang, ke aku juga. Veto maternal apa gitu kalau salah ya, maaf.
Nah itu aku cek ke situ, nah katanya tuh ternyata aku tuh ada penyakit yang tadi symphysolisis. Itu tuh terjadi tuh karena ada perenggangan di atas tulang vagina aku. Jadi tuh tulangnya tuh renggang gitu. Kata dokternya aku tuh kurang kalsium. Jadi tuh kayak 1:5 ibu gitu yang kena. Nah itu tuh katanya lebih sakit, 2 kali lipat lebih sakit kalau misalkan aku bawa jalan. Yang biasanya normalnya ibu-ibu hamil harus jalan terus, aku nggak boleh jalan sama sekali. Aku harus tiduran bed rest gitu. Terus kayak orang hamil tuh harus tidurnya sebelah kiri, ngadep kiri, aku malah harus tidurnya centang. Ya beda aja sih sama orang hamil biasanya. Itu tuh sakit banget. Ya kalau aku sih sekarang cuma disuruh minum kalsium aja sih, lebih dikasih obat kalsium, susu. Tapi kayak kalau udah parah bisa juga sih pasang pen katanya. Oh ya. Bisa sama Padahal fisioterapi. nggak kecelakaan ya. Enggak, aku karena kurang kalsium aja. Itu apa sih penyebabnya? Kayaknya sih itu bawaan itu deh, dulu bawaan akunya juga yang tadi aku bilang. Mungkin aku karena dulu masih kecil ya jarang minum susu, atau pas hamil kurang minum susu, jadi nggak bisa nopang badan sama bobot anaknya yang makin berat gitu. Terus buat kalian nih, khususnya ibu-ibu hamil atau perempuan yang mau nikah, itu harus persiapkan dirinya, termasuk untuk minum kalsium yang banyak, karena 2 orang ya, ibu hamil itu 2 orang, ibu dan bayinya. Jangan sampai bayinya sehat, ibunya kenapa-napa. Jadi dua-duanya harus tetap sehat ya. Sehat selalu ya Dita ya. Iya, amin amin, terima kasih. Oke, kemudian selama hamil ini jadi lebih sensitif nggak sih daripada biasanya? Aku sih lebih sensitif, iya deh Bu kayaknya. Tapi itu kayaknya suami deh yang nyadar, soalnya apa ya, aku tuh biasanya kan lebih cuek ya. Sekarang tuh suami pulang telat dikit, aku tuh kayak nanya di mana, terus kok belum pulang, pikirannya tuh udah jelek aja. Terus kayak dikit-dikit gampang nangis, padahal dulu tuh aku ya jarang lah nangis. Kalau dibilang kalau emang sakit doang atau emang sakit banget ya baru nangis, itu tuh kayak gampang nangis, terus gampang ngeluh, terus gampang kangenan sama suami sih. Sensitif kayak gitu dong. Suami ya. Iya. Aduh, tapi kalau misalnya omongan orang nih, biasanya ibu hamil kan yang namanya kayak aku nih, aku udah pengalaman, jadi aku suka ngomong, Dita tuh kayaknya kayak gini-gini deh, Dita tuh kayaknya kayak gini-gini. Nah itu lebih sensitif gak sih kayak gitu? Iya, sensitif banget. Yang maklum aja ya, aku kan waktu pas hamil tuh beratnya 56 ya, terus sekarang udah jalan ke 73. Itu tuh pasti perubahannya kan kelihatan banget, jadi lebih besar, atau ya pokoknya kurang enak dipandang katanya. Apalagi kan Ibu hamil seksi loh. tapi kan kita kerja, aku juga kerja kan di lingkungannya cowok semua ya Bu. Nah jadi suka diledekin, dan aku tuh kayak mikir, yolah emang gue segitu jeleknya ya lagi hamil atau enggak apa. Terus suami tuh juga jadi kena imbasnya, kenapa sih kamu jarang pulang rumah karena badan aku lebih gede atau kayak gimana. Kan jadi sensitif kayak gitu sih, karena menurut orang kan asal ngomong aja kan, nggak tahu sih. Padahal mungkin menurut mereka tuh bercanda, tapi karena mungkin aku lagi hamil jadi lebih sensitif. Dan banyak banget sekarang yang protes, kok makin gendut, kok jerawatan, kok ini, kok itu. Aduh pusing deh. Ya, berarti guys jangan sembarangan ngomong sama ibu hamil, karena ke ini ya, ke fisik ya, bukan ke fisik, ke mental ya, ke mental ibu batin hamil sih, itu, Bu. ke batin lah itu harus tetap kita support gitu. Jadi Ya walaupun gendut bilangnya seksi lah ya. bilangnya tetap seksi gitu ya. Nah kalau dari suami sendiri, ada lebih protektif nggak atau lebih cuek? Protektif banget Bu. Kayak misalkan aku biasanya kan aku yang biasanya ibu-ibu nyuci piring, nyuci baju, ini dia yang bantuin aku untuk nyuci piring, nyuci baju, pokoknya beres-beres dia yang handle. Terus kayak misalkan aku pulang kerja telat dikit ditanyain kenapa aku bisa pulang telat, emang tadi kerjanya banyak atau enggak apa. Terus kayak misalkan aku naik turun tangga tuh nggak boleh, pokoknya nggak boleh capek-capek. Tapi mungkin itu ke anaknya ya, bukan ke ibunya kali ya. Jadi takut anaknya kenapa-napa. Jadi protektifnya ke anaknya, lebih protektif ke anaknya. Kalau ke mamanya sih ya sama-sama aja sih.
Oke Dita, yang terakhir nih, ada pesan-pesan khusus nggak nih buat ibu-ibu hamil? Pesan-pesannya apa ya? Buat ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu muda kayak aku yang baru nikah terus langsung dikasih rezeki cepet. Pertama sih kita harus nyiapin mental ya, harus nyiapin mental yang kuat banget buat ngadepin mulut-mulut di luar sana, perlakuan orang-orang terhadap kita, terus juga yang diri kita sendiri sih. Sebenarnya kita juga harus nyiapin diri kita sendiri, karena sebenarnya kalau kita hamil muda dan kita baru nikah itu egoisnya tuh masih tinggi banget. Kita masih pengen jalan kemana Ya, atau misalkan kita masih mau main kemana, dan tiba-tiba kita udah dikasih rezeki kayak gitu, ya sebenarnya kita harus melawan diri sendiri sih. Jadi buat ibu-ibu di luar sana, kalau emang dikasihnya cepet syukurin aja, karena masih banyak banget orang yang pengen punya anak cepet tapi belum dikasih. Jadi gak usah mikir kayak udah nggak bisa main, udah nggak bisa, pokoknya jalan aja, nikmatin aja. Kalau emang mau ngeluhnya sama suami, terus pokoknya deketin diri sama yang di atas aja, minta yang terbaik, minta support juga sama sekelilingnya, jangan dibikin down gitu. Pokoknya itu aja sih. Satu lagi nih, tips dan triknya nih, kenapa sih bisa cepet? Aduh, apa ya? Tipsnya tuh ya nggak tahu sih Bu, mungkin emang udah rezeki ya. rezekinya. Itu pun juga kita kan juga nggak tahu ya pengennya kapan. Kalau pengennya sih agak lebih lama sedikit, cuma ya namanya Ya rezeki bisa kan. pacaran dulu ya. Iya, pengen main dulu, tapi ya udahlah, kita jalanin aja. Iya, juga rezeki. Jadi makasih nih Dita, sehat selalu buat Sama-sama. Dita sama bayinya. Semoga persalinan yang lancar. Makasih ya Dita. Oke, makasih ya guys. Bye bye.